576. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, segenap para hadirin yang berbahagia, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, harumnya sangatlah memikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak maupun elektronika, bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan sebuah kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoax yang terjadi. Tak sedikit orang yang hatinya terluka, lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik, sosial, sara maupun yang lainnya, yang mengakibatkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yakni mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam karyanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasikum binaba'il fatabayyanu, jika datang orang fasik membawa berita kepadamu maka bertabayyunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayyanu ai fahusbitu min syihatil khabar, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut menjadi pedoman kita dalam bersosial media. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-anatu minallah wal a'jalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayyun dahulu terhadap suatu berita, yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita, Jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar.
Oleh karena itu hadirin, jangan pernah membuat suatu kebohongan, karena Allah telah memberikan gambaran di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan suatu berita, mereka termasuk orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah bila berkata maka pilihlah kata-kata yang tepat, karena di dalam perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birra bil jannati." Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Selanjutnya hadirin, pada ayat 71 Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i dan Imam Jalaluddin Al-Ma'alli di dalam karyanya Tafsir Al-Jalalain mereka menjelaskan, nalu goyati fadlufa,
mereka akan mendapatkan apa yang mereka dambakan. Demikianlah syaraat yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan dari syaraat Al-Quran kami. Bila datang orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.